kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan. Ya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama ya, dapat bertemu pada kegiatan Gebyar Hari Lahir Pancasila dengan tema Gebyar Budaya dan Syiar Agama Galuh Ende ya, Ende. Kumaha Abah abdi mah teu ngatos Sunda ya. Di kabupaten yang terkenal dengan makanan galendo dan pindang gunungnya. Nah, yang kedua, saya ingin bercerita tentang kehebatan proklamasi Republik Indonesia sebagai perwujudan langsung dari Pancasila. Jadi, kemerdekaan Republik Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata bapak-bapak, ibu-ibu merupakan proklamasi terbaik, terhebat di muka bumi di sepanjang sejarah. Nah, mengapa? Pertama, karena terjadi di tengah Perang Dunia Kedua, perang terbesar dalam sejarah umat manusia, yang pesertanya sudah melibatkan 5 benua dengan teknologi militer yang sudah lengkap. Ontorejo, Ontokusumo, Ontoseno. Tahu ya, Jawa, laut, darat, udara sudah lengkap. Nah, di sisi lain, kita sebagai bangsa sudah terjajah 434 tahun kalau dihitung dari jatuhnya Malaka 1511, setahun kemudian Ternate, dan baru merdeka 1945. Mengapa kita kalah? Tentu banyak sebab. Internalnya saja. Yang mau saya sebut ada 3 atau 4. Yang pertama, karena kita kalah teknologi militernya. Yang kedua, itu kerajaan sendiri-sendiri. Yang jika suatu kerajaan diganggu oleh orang asing, kerajaan lain tidak serta-merta bisa membantu. Karena ini termasuk intervensi. Nah, di situ salah satu kesulitan kita. Yang kedua, karena wilayah kita ini batas alamiahnya luar biasa. Ya laut, ya darat, air, gunung, dan seterusnya itu yang belum terjangkau oleh teknologi militer kita. Nah, yang keempat, diadu domba. Ya, dimanfaatkan di situ. Tetapi di tengah kesulitan ini, kita bisa proklamasi. Ya, di tengah perang dunia, jangan salah. Ini terutama yang belum pernah ngalami, kalau generasi ini sudah. Ya, kalau saya anak tentara, ya, bapak saya tentara. Nah, jadi tahulah dikit-dikit gitu, kayak apa sakitnya perang, susahnya perang ya. Itu bisa makan aja udah untung itu ya. Itu kita bisa proklamasi. 1, membebaskan dan mempersatukan kembali lebih dari 57 negara. Nah, tepuk tangan ini. Nah, ini tidak ada di muka bumi, Bapak. Ya. Mari kita tes dulu. Amerika besar sekarang menjadi the only world superpower, tapi itu hanya melawan induknya saja. Betul nggak? Oke. Rusia besar masih dihitung juga sebagai the only world superpower, tapi jangan salah, itu juga memisahkan diri dari induknya. Betul nggak? Bayangkan kita ini 57 loh. Coba digalusin aja ada berapa kerajaan di Jawa Barat saja. Ya, nanti saya tunjukkan jasa mereka di belakang ya. Sudah. Ya, jangan salah. 57 negara yang terasa satu sejak Sumpah Pemuda. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Karena begitu hebatnya Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh orang generasi Sumpah Pemuda Bung Karno, Bung Hatta itu, terasa kita ini seolah-olah hanya membebaskan sebuah negara. Pada 57. Tanpa teknologi militer. Ya, jangan salah. Waktunya hanya 59 detik. Dan tidak berdarah. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Pak, yang bisa siapa? Saya ulang. Monggo. Ya. Mau dilihat itu. Jadi jangan pernah menganggap kita ini bangsa kecil dengan Pancasila ini. Ya. Coba saya ulang lagi. Tidak pernah terjadi di muka bumi ini kecuali di Indonesia. Apa? Anak-anak
bangsa dibiayai, disekolahkan oleh penjajah, tapi hanya kurang dari 30 tahun saja mereka sudah bersumpah untuk melawan sang penjajah dan mendirikan negara merdeka. Kecuali hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Kecuali di Indonesia, itulah sumpah. Yang belum pernah ngalami, kalau generasi ini apa sudah ya, kalau saya anak tentara ya, bapak saya tentara, nah jadi tahulah dikit-dikit gitu kayak apa sakitnya perang, susahnya perang ya, itu bisa makan aja udah untung ya. Itu kita bisa proklamasi, satu, membebaskan dan mempersatukan kembali lebih dari 57 negara. Nah, tepuk tangan ini. Nah, ini tidak ada di muka bumi, Bapak. Ya, mari kita tes dulu. Amerika besar sekarang menjadi the only world superpower, tapi itu hanya melawan induknya saja. Betul nggak? Oke. Rusia besar masih dihitung juga sebagai the only world superpower, tapi jangan salah, itu juga memisahkan diri dari induknya. Betul nggak? Bayangkan kita ini 57 loh. Coba digalusin aja ada berapa kerajaan di Jawa Barat saja. Ya, nanti saya tunjukkan jasa mereka di belakang ya. Sudah. Ya, jangan salah. 57 negara yang terasa satu sejak Sumpah Pemuda. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Karena begitu hebatnya Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh orang generasi Sumpah Pemuda Bung Karno, Bung Hatta itu, terasa kita ini seolah-olah hanya membebaskan sebuah negara. Pada 57. Tanpa teknologi militer. Ya, jangan salah. Waktunya hanya 59 detik. Dan tidak berdarah. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Pak, yang bisa siapa? Saya ulang. Monggo. Ya. Mau dilihat itu. Jadi jangan pernah menganggap kita ini bangsa kecil dengan Pancasila ini. Ya. Coba saya ulang lagi. Tidak pernah terjadi di muka bumi ini kecuali di Indonesia. Apa? Anak-anak bangsa dibiayai, disekolahkan oleh penjajah, tapi hanya kurang dari 30 tahun saja mereka sudah bersumpah untuk melawan sang penjajah dan mendirikan negara merdeka. Kecuali di Indonesia, itulah sumpah. Itu loh ya. Lagi belum pernah terjadi di muka bumi ini kecuali di Indonesia. Betapa mudah dan ikhlasnya raja-raja, sultan-sultan, penguasa-penguasa menyerahkan negara mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekedar nama. Hari itu negara Republik Indo, kecuali di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, doa, pernah ada nggak di tempat lain? Nah, kalau saya ceritakan sejarah panjang perbandingannya nanti ya. Tapi ini kesimpulan yang ini yang tidak ada di tempat lain. Dah. Bapak ya. Jadi kalau saya singgung sedikit, kira-kira kelebihan lain dari proklamasi kita itu apa? Dengan Falsafah Pancasila ini nanti kita menjadi negara nasional. Ya, republikan. Konstitusional. Ya. Egalitarian, religius. Ya. Kita perhatikan di sini dari cerita ini, Amerika punya semua kecuali religius. Ya, ini ketuhanan yang Maha Esa. Nanti ya, yang menjiwai semua sila-sila ini. Dan sila-sila yang Maha Esa juga dijiwai atau saling didukung oleh sila-sila yang lain. Ya, makanya salam Pancasila itu begini. Nah, saya menggok dulu ke salam Pancasila. Jadi salam Pancasila ini dulu dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Ya, tanggal 31 Agustus 1945 ya, setelah kemerdekaan. Beliau mengatakan begini,
Nabi Muhammad saja punya salam pemersatu untuk umatnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah merdeka, yang kemajemukan kita itu berlapis-lapis. Mau hitung apa? Pulau sekian ribu, bahasa sekian, ya. Nah, agama sekian misalnya. Maka perlu dicari salam pemersatu kebangsaan. Ya, Bung Karno mengusulkan salam merdeka. Nah, ya, dengan menghentak begini. Nanti oleh putri beliau, ini juga sudah disebut-sebut oleh Bung Karno, tapi oleh putri beliau, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati, ya, dipertegas dengan salam Pancasila. Gitu. Beliau pesan, Presiden Soekarno pesan, kalau kamu Muslim, jadilah Muslim Indonesia, jangan jadi Muslim. Nah, kalau kamu menjadi Hindu, jadilah Hindu Indo, jangan Hinduin, dan seterusnya. Jadi ini salam pemersatu kebangsaan, bukan sebagai pengganti salam keagamaan. Ya, jadi kayak begini loh, langsung salam Pancasila misalnya gitu. Ya, dalam pertemuan atau public service, ya, kepentingan kenegaraan, gitu. Bukan mohon maaf. Ya, Abang Gufron, karena saya dikiranya mau bikin bid'ah. Ya, kalau mohon maaf ini karena di pesantren harus cerita pakai pendekatan fikih dan usul fikih kan? Ya, betul kan? Nah, bukan, jadi salam dalam Islam itu menjadi bagian dari dua. Ibadah mahdhah tidak boleh dirubah, salam sholat misalnya, dan ibadah ghairu atau muamalah. Lah di dalam muamalah redaksinya boleh disesuaikan. Jadi wilujeng sumping itu apa maksudnya kalau bahasa Arab? Ahlan wasa kan begitu, ya. Apuran sun misalnya begitu. Disitulah Bunda di rumah gasnya habis dan gak bisa pasang tabung gas dan gak ada yang bisa diminta. Ya, saya masih bicara Islam dan nanti ke Bhinneka Tunggal Ika, itu arti ikhtilafu ummati rahmatun. Gitu. Beliau pesan, Presiden Soekarno pesan, kalau kamu Muslim, jadilah Muslim Indonesia, jangan jadi Muslim. Nah, kalau kamu menjadi Hindu, jadilah Hindu Indo, jangan Hinduin, dan seterusnya. Jadi ini salam pemersatu kebangsaan, bukan sebagai pengganti salam keagamaan. Ya, jadi kayak begini loh, langsung salam Pancasila misalnya gitu. Ya, dalam pertemuan atau public service, ya, kepentingan kenegaraan, gitu. Bukan mohon maaf, ya, Abang Gufron, karena saya dikiranya mau bikin bid'ah. Ya, kalau mohon maaf ini karena di pesantren harus cerita pakai pendekatan fikih dan usul fikih kan? Ya, betul kan? Nah, bukan, jadi salam dalam Islam itu menjadi bagian dari dua. Ibadah mahdhah tidak boleh dirubah, salam sholat misalnya, dan ibadah ghairu atau muamalah. Lah di dalam muamalah redaksinya boleh disesuaikan. Jadi wilujeng sumping itu apa maksudnya kalau bahasa Arab? Ahlan wasa kan begitu, ya. Apuran sun misalnya begitu. Disitulah, ya, saya masih bicara Islam dan nanti ke Bhinneka Tunggal Ika, itu arti ikhtilafu ummati rahmatun. Begitu. Karena pluralitas atau kemajemukan itu sudah sunatullah. Kemana saja Anda akan bertemu dengan itu, ya. Jangankan untuk orang yang banyak 250 sampai 70 juta, anak kembar aja nggak sama kok. Iya nggak? Nasibnya sama nggak? Belum pasti, tidak sama. Sama-sama 4A, coba sama nggak nasibnya itu? Belum pasti. Ya, gaji pokoknya sama, tapi hati-hati. Nah, dia lebih dekat dengan misalnya pejabat atau tidak, posisi jauh apa tidak, ya kan? Jabatnya kering atau basah itu juga beda-beda. Udah nggak usah didengkiin, nggak usah diiriin, nggak usah diseriin bahasa Jawa. Ya, itu pluralitas. Begitu Tuhan mengatur kita, betul kan? Nah, jadi sampai di situ, ya. Jadi untuk ibadah mahdhah khususnya dalam sholat,
Nggak boleh dirubah. Jadi saya tidak pernah mengatakan sholat begini, tasyahud akhir, salam Pancasila. Kalau ini mah beta, kumaha, antenyaho. Ya, nah yang dimaksud bukan itu. Ya, ini Bapak berduduk, kata Rasulullah, kita bilang Assalamualaikum. Itu kan bahasa salam mohon izinnya kan di Arab. Lah kalau di Indonesia pakai bahasa Sunda apa? Sampurasun misalnya. Gitu. Bahasa Jawanya nyuwun ngapunten derek langkung. Tapi intinya adalah mohon izin dan mendoakan. Jadi salam itu maknanya salam Pancasila. Ya kalau diambil dari bahasa Arab, Bung Karno juga mengatakan itu doa dalam Islam. Jadi saya teruskan dalam bahasa saya, salam Pancasila itu berarti saya mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu yang di sana supaya selamat, damai dan aman di negara Pancasila. Nah, gitu loh. Berdasarkan itu maksudnya. Ya. Jelas ya, sedikit aku menggok ke situ. Karena dulu pernah dibilang seolah-olah saya mau merubah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan salam Pancasila. Bukan, ya. Ini dalam bahasa lainnya menerjemahkan Assalamualaikum ke dalam konteks Pancasila di luar bidang ibadah makhluk. Yang intinya mendoakan siapa saja bangsa orang Indonesia yang kita ucapin salam tanpa mengganggu akidahnya. Ya, mohon maaf tadi. Nah, sekarang ya, dengan nasional itu kita tahu sendiri berapa suku dan sebagainya. Saya ambil satu aja sebelum saya akhiri yang cerita ini. Mari kita lihat. Mohon maaf ya, kita bahasanya ada berapa? 700 sekian ya, banyak sekali. Mohon izin saya membandingkan dengan India. India itu negara sangat besar. Tapi sampai sekarang, apakah India sudah punya bahasa nasional pemersatu kayak kita? Kalau kita bahasa Indonesia sudah ada. Ya, coba betapa ikhlasnya suku-suku besar di Sumpah Pemuda itu menerima bahasa Indonesia. Di India sampai sekarang belum bisa. Oleh karena itu mereka tanda petik terpaksa menggunakan bahasa Inggris. Eropa bersatu itu katanya ya sudahlah, champion of democracy dan sebagainya. Coba bahasa di Eropa bersatu itu berapa bahasa? Jadi rapat tuh habis hanya menerjemahkan. Gitu loh. Kalau kita enggak, bahasa Indonesia selesai. Kamu orang Sunda terima, saya orang Jawa terima, kamu orang Melayu silakan, kamu orang keturunan Tionghoa silakan, ya. Begitu. Nah, ini kehebatan Pancasila kita ini. Ya. Ya, saya teruskan sedikit. Jadi dengan Pancasila ini kebinekaan itu ya nanti terlihat dari kata nasional, ya, demokratik, republikan, konstitusional, egalitarian, dan religius. Yang itu tidak ada yang punya di muka bumi ini kecuali Indonesia. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Nah,